Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Berikut ini akan kami jelaskan kembali bagaimana menggunakan spot pada perkuliahan semester genap 2021 ini. Seperti biasa, kalau kita akan masuk ke dalam spot, kita klik dulu alamat spot.upi.edu, ya, kunjungi URL tersebut, kemudian kita masuk pada login. Seperti biasa, kita login menggunakan SSO, ya, dan akan masuk ke dalam area perkuliahan kita di masing-masing dosen. Apabila tidak ada perubahan pada pengisian profil, maka kita lanjut pada posisi sebelah kiri ada dua menu utama. Menu yang pertama adalah daftar mata kuliah, yang kedua adalah arsip. Nah, kami coba memasang ada menu arsip. Jadi aktivitas perkuliahan yang terjadi di masa lalu itu kita bisa melihat kembali. Ini diperlukan barangkali untuk mengambil data-data yang kita perlukan untuk kita gabungkan ke dalam semester sekarang, atau juga diperlukan barangkali untuk akreditasi dan seterusnya. Misalnya saya beri contoh di sini ada semester yang kemarin berjalan, ya. Ini mata kuliah yang kita ampu sebelumnya, kemudian kita coba cek di salah satu mata kuliah. Dan di sini adalah pertemuan-pertemuan yang sudah kita setting di semester yang lalu dan kita juga bisa kembali melihatnya. Misalnya saya ambil contoh pertemuan 1, dulu kita sudah pernah melakukan apa, kita bisa cross check lagi secara detail. Kita juga pernah entry atau menyimpan materi di sini, ya. Apabila kita perlukan, kita bisa ambil lagi. Juga tugas yang dulu pernah kita berikan kepada mahasiswa. Berikut juga pengisian tugas itu oleh mahasiswa juga masih tersimpan di sini, ada dokumen seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu bisa melihat arsip jika memang itu diperlukan. Nah, yang kedua adalah yang utama, kita masuk ke dalam daftar mata kuliah. Nah, di sini di semester ini sudah dipasang, ya, mata kuliah yang akan kita selenggarakan pada semester ini. Nah, pertama yang akan kami jelaskan adalah apabila Bapak Ibu memiliki mata kuliah yang paralel, misalnya kelas A, kelas B, ini ada banyak pertanyaan bagaimana cara kita mengisi RPS supaya tidak berulang, jadi tidak melakukan aktivitas yang sama untuk pengisian RPS di dua kelas yang berbeda. Misalnya saya beri contoh di sini, saya punya dua kelas yang berbeda, fotografi kelas A dan fotografi kelas B. Supaya tidak berulang dalam pengisian RPS dan aktivitas perkuliahan nantinya, maka caranya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita misalnya ambil dulu, ya, klik dulu di salah satu mata kuliah di kelas A misalnya. Di kelas A ini tadi saya sudah mengentrikan ada 3 pertemuan, ya. Jadi setelah disetting RPS, kita isi detailnya, maka akan kita sediakan biasanya 3 pertemuan ini. Nah, apabila kita lihat pada kelas B-nya, tentu kelas B masih kosong. Nah, maksudnya supaya kita tidak entry lagi dari awal, maka kita bisa ambil dari repository ini, ya. Kita ambil dari repository, dan ini sudah diisi tadi, ya, RPS-nya. Kemudian dari sini kita sudah menyediakan 3 pertemuan ini, dan kita tinggal langsung gunakan RPS ini. Nah, otomatis di kelas B ini sudah ditambahkan, ya, RPS-nya sesuai dengan jumlah pertemuan yang ada di kelas A tadi. Dan kita tinggal mengedit saja, ya, semua yang ada di sini, baik itu topiknya, bahan kajiannya, maupun terutama adalah waktu, ya. Waktu misalnya di sini waktunya ini masih settingan awal itu 19.70. Nah, kita bisa atur, ya, waktu ini misalnya kalau semuanya sudah oke, kita bisa atur waktunya sesuai dengan titik mangsa yang akan kita lakukan di semester ini. Misalnya Februari tanggal 28 atau misalnya tanggal 1 Februari, ya, jam 9 kita set, kita simpan. Maka di pertemuan 1 ini sudah sesuai Bapak Ibu, ya, untuk tanggalnya. Nah, otomatis nanti pada saat kita, ya, lihat juga, ya,
di BAP-nya pun juga akan berubah secara otomatis. Ya. Jadi kalau kita lihat BAP-nya, maka BAP-nya adalah sudah menyesuaikan dengan tanggal sekarang. Sementara yang berikutnya belum disesuaikan. Jadi BAP akan mengikuti dari update data sebelumnya. Akan tetapi Bapak Ibu, misalnya ini kelas B, kita sudah mengambil 3 pertemuan yang kita set di awal di kelas A-nya. Nah, pada saat kita mengupgrade lagi di kelas A, misalnya karena tadi baru 3 pertemuan, kemudian kita tambahkan lagi, ini tidak secara otomatis juga akan berubah di kelas B. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi strateginya adalah kita harus menyelesaikan dulu, ya, sampai misalnya 15 kali pertemuan, ya. Kita setting RPS lagi, misalnya untuk pertemuan keempat ini, ya, topiknya menganalisis jenis kamera, misalnya seperti itu. Jadi kita coba setting lagi, entrykan lagi untuk pertemuan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, misalnya seperti ini, ya. Ini misalnya topik untuk pertemuan yang keempat, ya. Kita isi dulu bentuk pembelajarannya, misalnya ekspositori dan resitasi dan diskusi, misalnya seperti itu. Waktunya 100 menit misalnya. Tugasnya resume. Rujukannya misalnya ada di rujukan yang keempat. Kemudian waktunya kita set misalnya Februari tanggal 8 misalnya. Maka kemudian kita langsung simpan. Nah, artinya kita sudah punya pertemuan yang keempat seperti ini. Nah, tetapi kalau kita lihat di kelas B, ya, kita lihat di kelas B, ya, ini tidak secara otomatis ada pertemuan keempatnya. Nah, oleh karena itu, sebaiknya adalah Bapak Ibu harus menyelesaikan dulu di kelas A. Ya. Jadi saya coba, misalnya ini saya hapus dulu, ini kita hapus dulu ya, RPS ini. Kita cek di kelas A yang sudah ada 4 pertemuan, ya. Kemudian nanti di kelas B-nya kita buka lagi. Ini kita gunakan dari arsip repository, Bapak Ibu. Kemudian ini sudah ada 4 kali, kita langsung gunakan. Maka 4 ini akan otomatis masuk ke dalam kelas B. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk mengefisienkan baik itu waktu maupun tenaga yang kita keluarkan, maka sebaiknya kita setting dulu secara keseluruhan dari salah satu kelas. Misalnya kelas A dulu kita selesaikan, baru kita akan gunakan di dalam kelas B-nya dengan memanfaatkan menu dari repository yang ada. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini saya sudah coba membuka untuk salah satu kelas dan saya sudah memasukkan semua pertemuannya untuk kelas ini, ya. Nah, tinggal kita bagaimana mengisinya, ya, mengisinya. Dan perlu kami sampaikan bahwa kami sudah mengupgrade untuk pengisian, Bapak Ibu, untuk pengisian materi yang tulisannya itu sudah sangat adaptif, gitu. Di beberapa waktu yang lalu ada banyak pertanyaan bahwa kalau kita akan mengentrikan tulisan atau konten ke dalam materi misalnya, itu harus supaya rapi harus dilarikan dulu ke Notepad misalnya, kemudian di copy paste ke sini, baru bisa rapi. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa langsung diketik di sini ada fitur untuk mengedit dokumen, ya. Kita sudah berlangganan untuk itu. Jadi dokumen ini bisa jauh lebih rapi lagi dan tidak perlu lari ke Notepad. Jadi copy paste dari Word, dari PDF ini akan baik masuk ke dalam sistem ini. Bahkan bahasanya pun juga bisa menggunakan berbagai macam jenis bahasa. Bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Arab, dan lain-lain. Seperti itu. Ini salah satu tambahan informasi atau fitur baru dari Spot ini. Selain yang lain-lain barangkali untuk tugas, evaluasi, monitoring, diskusi, dan juga conference, ini seperti biasa barangkali sudah dijelaskan pada tutorial yang lalu. Itu barangkali sedikit informasi tambahan untuk penggunaan Spot pada semester ini.
Selamat untuk menggunakan spot ini secara intensif. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk perkuliahan, terutama perkuliahan dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.